Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Para pembicara yang saya muliakan, Pak Zainun, Pak Masdar, Ustadz Labib, dan Ustadz Abdul Labib yang menjadi pembawa acara kita, dan Bapak Ibu semuanya, kita patut bersyukur hari ini diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama hadir di ruangan ini untuk memberikan kajian kita, tanggapan kita atas persoalan yang muncul, dan khususnya atas terbitnya sebuah buku tentang mazhab Syiah yang dikeluarkan oleh Ahlul Bait Indonesia dengan nama Buku Putih Mazhab Syiah. Sesuai dengan namanya, buku putih, berarti ini adalah sebuah buku yang berusaha untuk memberikan klarifikasi, menjelaskan apa itu Syiah dan sebagainya. Kalau kita melihat layoutnya dan beberapa hal yang terkaitnya, masih banyak kekurangan-kekurangan yang ada di dalam buku putih ini, ya, termasuk juga mengenai mungkin sebagian isinya itu. Tapi secara umum saya yakin bahwa buku ini sudah lebih dari cukup, dan definisi Syiah itu seringkali didefinisikan, dijelaskan oleh pihak-pihak yang malah nggak ngerti tentang Syiah itu apa. Seperti yang dikemukakan oleh Pak Zainun tadi, begitu beliau memberikan kesaksian sebagai saksi ahli dalam persidangan Rajul Muluk yang dituding menyebarkan ajaran-ajaran sesat dan menistakan agama, belum seorang hakim sudah memvonis bahwa Syiah itu sesat misalnya. Nah, untuk itu buku ini sangat representatif untuk menjelaskan tentang Syiah. Persoalannya adalah seperti ini. Kalau kita bicara Syiah, ada dua definisi Syiah yang muncul, yang menyebar di kalangan kita, di kalangan masyarakat kita, baik dalam buku-buku yang diterbitkan terutama di internet, atau yang dijelaskan oleh para kiai, ustadz, mubaligh, ahli, ya, atau persepsi yang ada di umum masyarakat kita. Ada dua definisi umum, atau ada dua pengertian umum. Pertama, Syiah menurut Syiah, dan yang kedua Syiah menurut yang tidak tahu tentang Syiah. Jadi susahnya kita kalau berbicara tentang ingin mendefinisikan Syiah itu, Syiah yang mana yang ingin kita fahami? Syiah menurut Syiah atau Syiah menurut orang yang tidak tahu tentang Syiah? Begitu Anda search internet, ya, Google, Anda cari kata Syiah, maka muncullah sederet website tentang Syiah. Ada misalnya syiahindonesia.com, syiahimamiyah.com. Begitu Anda buka tentang Syiah, maka yang muncul adalah Syiah yang dipersepsikan, yang dijelaskan oleh orang-orang yang tidak tahu tentang Syiah, sehingga masyarakat pembaca itu menyimpulkan tentang Syiah seperti apa yang disimpulkan oleh mereka tentang Syiah. Nah, yang terjadi di Sampang, yang terjadi di beberapa tempat, yang dilakukan oleh beberapa tokoh ketika menjelaskan tentang Syiah, yang fatwa dikeluarkan MUI Jatim, kan MUI Jatim mengeluarkan fatwa tentang kesesatan Syiah,
itu adalah Syiah yang diuraikan oleh orang yang tidak tahu tentang Syiah, atau pura-pura nggak tahu kali ya. Nah, jadi ada dua hal ini, ada Syiah oleh Syiah, Syiah yang Syiah, dan ada Syiah yang bukan Syiah. Nah, ironinya yang menyebar itu yang kedua, Syiah yang bukan Syiah itu. Jadi kita sulit akhirnya. Maka keluarnya buku putih ini sebetulnya dalam rangka berusaha menjelaskan Syiah yang Syiah. Jadi jangan khawatir, buku putih ini adalah Syiah yang Syiah. Sekedar catatan sedikit. Di salah satu website, ya, tidak tahu siapa yang melakukan ini, buku Syiah, buku putih Syiah ini tiba-tiba di menulis tentang buku itu direferensi, ya. Jadi ada ditulis referensi tentang buku Syiah. Jadi seolah-olah referensi tentang buku putih Syiah di salah satu yayasan yang justru, atau salah satu yayasan yang justru sangat baik, tapi sayang kemudian tidak dicek lagi, itu memperkenalkan Syiah, mereferensi buku ini, tetapi dengan kacamata dia tentang Syiah yang salah itu. Dan nah ini berbahaya sekali. Kemudian memalsukan data-data. Jadi di dalam buku putih ini nggak ada bagian itu, tidak ada kalimat tertentu itu, tapi kemudian dituliskan seakan-akan ada di dalam buku putihnya, sehingga orang kalau melihat, oh buku putih Syiah ini jelas bukunya begini, ya, berbicara sangat keras dan negatif tentang para sahabat misalnya. Nah, pengalaman ini sering terjadi. Imam Khomeini, Allah yarhamuh wa yaqaddisa sirruh, itu kan salah satu buku terkenal beliau namanya Kashful Asrar. Kashful Asrar itu artinya merebak misteri. Kashf itu membuka, ya. Asrar adalah misteri. Saya punya buku itu, dan saya jadikan itu salah satu referensi saya ketika saya menulis disertasi tentang pandangan politik Imam Khomeini. Dan buku itu ditulis dalam bahasa Persia, ditulis oleh Imam Khomeini sejak beliau masih sangat muda. Jadi 40, 50 tahun, 6, 70, 80 tahun yang lalu, masih sangat muda. Itu buku, kemudian ada yang menulis dengan nama yang sama dalam bahasa Arab, dengan atas nama pengarang yang sama, tetapi isinya semuanya mencaci maki Ahlus Sunnah.